pemirsa, kembali lagi bersama saya, Farelia Avanti, yang akan membawakan berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, revitalisasi Pasar Jambu 2 Bogor hampir rampung yang akan segera beroperasi pada bulan Agustus ini. Untuk selengkapnya, kita akan bergabung ke jurnalis kami, ada Desti Fani di Pasar Jambu 2. Baik, terima kasih Farelia. Saat ini saya sudah berada di Pasar Jambu 2 Bogor yang sedang direvitalisasi. Hari ini saya akan menginformasikan bagaimana proses perkembangan proyek Pasar Jambu 2 Bogor ini. Kabarnya Pasar Jambu 2 Bogor ini hampir rampung dan 95% lagi selesai dan siap digunakan dan siap beroperasi loh warga Bogor. Untuk informasi lebih mendalam, kita akan mendatangkan narasumber yaitu Pak Naryo. Siang Bapak Naryo. Selamat siang. Saya izin mengganggu waktunya sebentar ya Pak untuk menanyakan bagaimana progres proyek revitalisasi di Pasar Jambu 2 ini. Untuk yang pertama ini Pak, tujuan dari pembangunan proyek revitalisasi ini apa? Jadi tujuannya adalah satu, karena lokasi yang semula itu dianggap kurang layak atau sudah tidak memungkinkan untuk dihuni dengan atau para pedagang. Begitu juga dengan pembelinya. Jadi sekarang diadakannya revitalisasi itu agar jadi tempatnya itu nyaman, ya, lebih baik lah, intinya lebih baik dari sebelumnya. Dan ini juga kaitannya dengan percontohan pasar modern. Baik, kalau ini kan belum mulai beroperasi ya Pak ya. Sementara mereka berdagang itu di mana Pak? Jadi untuk ketika ada revitalisasi itu para pedagang ada di penampungan sementara. Jadi mereka tetap masih berdagang di samping bangunan sini, gitu kan. Jadi tetap mereka aktif. Gitu. Oke, berarti selama pembangunan proyek revitalisasi ini mereka masih aktif berjualan di tempat penampungan sementara gitu ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, siapa saja pemangku kepentingan untuk di proyek ini? Jadi pertama itu ini dari PPJ dan pengelolanya itu PT BAM. Ya, jadi investornya PT BAM dan kemudian menunjuk ke kontraktornya itu PT Jakarta. Kalau boleh tahu Pak, sejak mulai kapan proyek ini dimulai Pak? Itu bulan Juni ya, bulan Juni 2003. Kemungkinan nanti sampai Desember 2024. Oke, kalau misalnya untuk dipresentasikan nih Pak, proyeknya ini udah berapa persen untuk mau selesainya nih? Ini kalau saya ini nih udah 95%. Udah 90% ya Pak, berarti bentar lagi banget nih Pak ya. Hampir selesai nih, hampir selesai. Ya. Baik, untuk sumber pendanaannya Pak di sini tuh dari investor atau dari owner atau memang ada iuran juga dari pedagang-pedagang sebelumnya? Jadi kita itu dari investor. Investor kerjasama dengan PPJ, ya, Pasar Pakuan Jaya. Ya, jadi Pasar Pakuan Jaya menyediakan lahan. Kami dari pihak investor membangun, merevitalisasi, ya, dengan perencanaan sedemikian biar agar lebih modern aja gitu. Oke, kenapa para investor ini memilih lokasi tempat ini untuk direvitalisasi? Satu, lokasinya itu sangat strategis. Untuk revitalisasi pembangunan itu gampang dijangkaunya, jadi mudah itu aja. Terus bagaimana dampak revitalisasi ini terhadap masyarakat ataupun pedagangnya nanti Pak? Sebelum pembangunan kan ada koordinasi dengan pihak-pihak dari warga setempat, dari pihak-pihak yang terkait ya gitu ya. Jadi kalau untuk warga ini sangat mendukung sekali. Jadi mendukungnya itu apa? Ini pasar menjadi rapi, menjadi nyaman. Jadi kemungkinan mereka juga akan ya bangga lah gitu lah. Baik, terima kasih Pak Naryo atas waktunya ya. Sekarang kita kembali lagi. Hasil wawancara saya dengan Pak Naryo mengenai proyek pembangunan revitalisasi Pasar Jambu 2 Bogor ini. Setelah ini, kita akan mengunjungi para pedagang Pasar Jambu 2 yang sebelumnya dipindahkan ke tempat penampungan sementara. Kali ini saya sedang bersama pedagang buah di Pasar penampungan sementara ini. Boleh tahu kan namanya siapa? Irfan. Oke, dengan Kak Irfan kita bakal tanya-tanya Kak Irfan seputar revitalisasi pembangunan Pasar Jambu 2 kemarin ya. Oke, menurut Kak Irfan sendiri gimana pendapat Kak Irfan tentang adanya proyek revitalisasi Pasar Jambu 2 di Bogor ini? Ya merasa lebih menguntungkan sih Kak. Ada nggak perubahan positif yang mungkin udah terasa nih pas ada proyek pembangunan revitalisasi ini? Ngaruh sih, agak rame dikit gitu. Menurut kakak sendiri apakah ada hal yang masih perlu direvisi dari proyek revitalisasi ini? Cukup sih. Jadi kakak sebenarnya untuk kenyamanannya sendiri atau ini kira-kira bisa meningkatkan penjualan nggak nanti di kios baru ini? Kurang tahu sih, lihat nanti aja. Tapi selama ini di tempat penampungan sementara ini gimana kak penjualannya? Seperti biasa aja sih. Apa nih harapan kakak buat ke depannya buat si Pasar Jambu 2 ini yang lebih modern ini? Mudah-mudahan lebih rame. Oke, itu aja hasil wawancara kami dengan para pedagang ini. Ini saya akan bicara dengan pengunjung Pasar Jambu 2 Bogor. Dengan siapa sekarang saya bicara? Dengan Rio. Oke, Kak Rio. Kak Rio ini udah sering ke sini? Iya, sudah sering. Tempat tinggalnya di mana nih kakak tinggal? Di Villa Citra. Villa Citra Bogor sini? Ya, Bogor. Oh, oke.
seberapa sering kakak mengunjungi pasar Bogor ini? Ya hampir tiap hari. Biasanya kakak beli apa aja sih di sini? Ya beli sayuran, buah-buahan, Ada tempat-tempat khusus untuk langganannya nggak nih kak? banyak sih. Banyak ya. Iya. Menurut kakak sendiri, gimana pendapat kakak tentang pasar Jambu 2 ini yang sudah direvitalisasi ini? Bagus lah untuk kita belanjanya komplit aja. Perkembangannya dari pasar yang tradisional sekarang menjadi pasar modern gitu ya kak ya? Jadi lebih bagus lagi, lebih nyaman. Lebih nyaman untuk pengunjung belinya juga ya kak ya? Iya, betul. Lebih nyaman. Kakaknya sendiri tahu proses revitalisasi ini dari kapan ya? Apa udah lama? Udah ada 3 bulanan. 3 bulanan ya kak ya? Oke. Kakak biasanya kesini naik kapan ya? Ada kendaraan apa? Pakai mobil. Oh pakai mobil. Oke. Menurut kakak, mengapa pasar Jambu 2 ini perlu direvitalisasi seperti ini sih? Ya menurut saya ya biar lebih nyaman aja buat pengunjungnya. Apakah revitalisasi ini membawa manfaat yang baik buat pengunjung seperti kakaknya lebih nyaman dalam bertransaksi kayak gitu? Ya sangat nyaman banget. Oke, itu dia wawancara kami dengan pengunjung Pasar Jambu 2 Bogor. Terima kasih Kak Ria atas waktunya ya Kak ya. Iya sama-sama. Kak. Baik, sekian liputan hari ini. Saya Destifani, pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk Destifani. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Farelia Avanti, pamit undur diri dan sampai jumpa.